Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kita akan sedikit mereview mengenai tentang jurnal yang berjudul Marketing Intelligence dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial. Baik, kita akan membahas pertama itu kita akan melihat kita melihat penduduk. Penduduk itu adalah sebagai human capital atau subjek dan juga sebagai human resource atau objek. Artinya apa? Bahwa penduduk ini harus menjadi titik sentral dalam pembangunan kependudukan berkelanjutan di Indonesia yang mencakup seluruh siklus hidup manusia atau life cycle approach. Nah, yang perlu menjadi perhatian dalam hal ini adalah membahas mengenai integrasi penduduk dan pembangunan adalah bahwa penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai penerima manfaat hasil pembangunan saja, tetapi juga harus kita anggap sebagai subjek yang berpartisipasi secara aktif dalam dalam pembangunan. Nah, di Indonesia ini saat ini memasuki sebuah era baru. Di dalam jurnal itu disebutkan bahwa era baru ini lebih dikenal dengan era bonus demografi. Hal ini adalah merupakan sebuah fenomena yang sangat langka, karena dalam perjalanan sejarah suatu negara hal ini hanya akan terjadi satu kali saja. Salah satu tanda bahwa era bonus demografi ini telah tiba di Indonesia adalah terjadinya kenaikan jumlah populasi penduduk yang produktif, yaitu berusia antara 15 sampai dengan 65 tahun secara signifikan jika dibandingkan dengan populasi penduduk yang non-produktif yang saat ini berusia di bawah 15 tahun dan berusia 65 tahun ke atas. Nah, rasio populasi penduduk yang produktif saat ini di Indonesia itu mencapai 2/3 dari total penduduk yang ada, atau yang biasa dikenal dengan istilah rasio ketergantungan atau dependensi rasio. Nah, di Indonesia pun para generasi milenial ini memiliki banyak kesempatan serta peluang yang baik untuk berinovasi dengan dukungan ekosistem digital yang sedang tumbuh dan berkembang. Nah, seperti dunia bisnis e-commerce saat ini yang merupakan hasil karya anak bangsa, mampu memfasilitasi generasi milenial yang memiliki semangat untuk berwirausaha juga dapat berkembang. Nah, selain bisnis e-commerce, hadir pula bisnis yang bergerak di bidang transportasi. Contoh misalnya Grab, transportasi online seperti Gojek, Grab, Uber, dan masih banyak lagi lainnya. Lahirnya bisnis e-commerce dan transportasi online ini merupakan hasil inovasi untuk menjawab tantangan dan kebutuhan dalam mewujudkan kemandirian secara ekonomi bagi generasi milenial di era digital ini. Nah, di jurnal tersebut mengatakan bahwa menurut Sebastian, dalam hal ini pada tahun 2016 menyebutkan bahwa generasi milenial ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya. Di antaranya adalah dalam melaksanakan segala macam aktivitas maupun kegiatannya ini, generasi milenial menginginkan segala sesuatunya ini dilakukan secara serba cepat, seperti sekarang ini melakukan pelatihan itu secara cepat, Kemudian rata-rata bahwa milenial ini adalah sulit bertahan dalam bekerja yang sama dalam waktu yang relatif lama. Biasanya nih kalau misalnya milenial ini paling nggak suka kalau misalnya dia udah bekerja di satu perusahaan terus dalam waktu yang cukup lama, Biasanya kemudian milenial ini sangat dinamis, kreatif, inovatif, juga sangat friendly dengan media sosial dan perkembangan teknologi. Nah, hal ini kalau misalnya kita lihat di dalam dunia industri saat ini, jika ingin menjangkau segmen generasi milenial itu harus mulai meningkatkan cara-cara mereka dari sebelumnya. Mengingat generasi milenial ini telah mampu merubah cara berpikir sebagai seorang konsumen yang lebih mengutamakan sisi emosi, keinginan, kebutuhan, dan tuntutannya. Maka dunia industri harus mampu mendeteksi perubahan cara berpikir tersebut. Nah, untuk mendeteksi hal ini, orientasi pada konsumen yang efektif, maka diperlukan kecerdasan bermarketing yang dikenal dengan marketing intelligence. Nah, hal ini perlu dalam bentuk pengumpulan data dan kemampuan analisis sebagai upaya dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang kayak gimana? Keputusan yang tepat, seperti menganalisis tentang kondisi pesaing, daya saing produk, serta memiliki kemampuan untuk memahami pasar dan pelanggan secara menyeluruh. Nah, kemampuan ini pun akan berjalan sangat optimal apabila dilaksanakan oleh orang yang mengerti tentang teknologi seperti generasi milenial.
Nah, kalau misalnya kita melihat apa itu marketing intelligence, nah hal ini adalah merupakan manifestasi dari sebuah kemampuan dalam mengumpulkan dan menganalisis suatu informasi atau data agar segala sesuatu yang terkait dengan pengambilan keputusan dapat diantisipasi dengan baik. Nah, dalam hal ini terdapat 4 bagian yang dibutuhkan dalam kecerdasan ini, meliputi product intelligence, competitor intelligence, customer understanding, dan market understanding. Nah, kemudian di dalam menurut Burns dan kawan-kawan tahun 2017 ini terdapat 2 unsur penting dalam marketing intelligence, yaitu meliputi marketing research dan customer relationship marketing atau database marketing. Dalam hal ini menjadi fokus dari marketing research adalah lebih kepada proses perencanaan pemasaran yang dimulai dengan menganalisis situasi dan juga kondisi serta membangun strategi dan program pemasarannya. Gitu kan? Pemasarannya dalam hal apa? Yang diakhiri nantinya ini dengan mengaplikasikan strategi dan program yang sudah dirancang sebelumnya. Nah, sedangkan juga yang menjadi fokus utama dari database marketing ini terletak pada pengolahan data dalam sistem database. Nah, cara kerja database marketing ini adalah dengan mengkolaborasikan antara teori pemasaran dengan teori teknologi informasi. Dan database marketing ini masih tergolong teori yang masih baru. Nah, entrepreneurship ini dalam berkembang dari generasi ke generasi mengikuti perkembangan zaman. Namun hal yang tidak pernah berubah itu adalah kemampuan seorang entrepreneur yang selalu dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk selalu menghasilkan produk dan jasa yang baru, menciptakan bisnis yang baru, dan atau bahkan mengembangkan bisnis yang udah ada. Nah, menciptakan nilai tambah dengan memakai cara yang baru ini berbeda dengan dari sebelumnya, merupakan poin inti dalam perusahaan ya, agar dapat bersaing secara kompetitif dengan para pesaingnya. Nah, ini menurut Jim Merrill dalam Hatha tahun 2008 ini terdapat beberapa pendekatan metode dalam menciptakan nilai tambah, diantaranya adalah melalui proses penemuan pengetahuan yang baru, atau bisa juga memberikan nilai tambah dengan mengembangkan teknologi yang baru pula, atau bisa juga dengan cara memperbaiki produk atau layanan jasa yang sudah ada saat ini, atau bahkan dapat menemukan cara yang lebih efisien lagi dengan sumber daya yang lebih sedikit. Kalau misalnya kita melihat dari generasi milenial, nah, ya, jika kita berdasarkan karakteristik tahun kelahirannya, ya, kita melihat generasi Y, gitu kan. Ini adalah generasi yang lahir dalam rasio tahun 80-an sampai 2000-an. Nah, melalui editorial dalam sebuah surat kabar utama yang terbit di Amerika Serikat tahun 93, berperan sangat besar dalam mempopulerkan istilah ini. Nah, dalam hal ini Carlson menyatakan bahwa hal yang sama dengan Manheim terkait dengan karakteristik generasi milenial berdasarkan tahun lahirnya. Carlson menyebutkan pada tahun 1983 sampai 2001 merupakan rentang tahun kelahiran para generasi milenial. Nah, sedangkan Howe and Strauss yang memberikan ilustrasi terkait dengan generasi milenial ini adalah mereka lahir tahun 92, sudah mulai masuk prasekolah, dan mereka pada tahun 2000 ini lulus dari SMA. Nah, istilah ini juga populer di tahun-tahun 1987. Nah, informasi-informasi yang disajikan seperti ini sangat menarik, gitu kan. Ada beberapa pendekatan-pendekatan metode ya untuk digunakan dalam hal kita melihat bagaimana gitu kan seorang milenial ini bisa bisa mengikuti perkembangan marketing intelijen, gitu kan. Nah, kita ada pendekatan melalui dari sisi kuantitatif, yaitu dengan cara menganalisa dan mengetahui bagaimana peran marketing intelijen ini dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita melihat dari hasil metode penelitian tersebut, ya, kita melihat bahwa marketing intelijen ini dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur itu pada generasi milenial sangat-sangat banyak sebarannya, gitu kan. Ini melalui koresponden ya di Kota Malang, yaitu berjumlah sebanyak 18,67%. Kemudian sebarannya ini di Universitas Brawijaya itu sebanyak 14%. Nah, sedangkan sebaran responden yang paling sedikit di Universitas Widyagama Malang sebanyak 2,67%. Dari sebaran responden ini menunjukkan bahwa sebagian besar berada di Politeknik Negeri Malang. Nah, jadi beberapa milenial ini memiliki marketing intelligence yang sangat besar itu di perguruan tinggi Malang. Nah, pada dasarnya marketing intelligence itu sangat-sangat penting ya dalam kehidupan kita sebagai seorang milenial untuk tetap menciptakan produk-produk baru, gitu kan, inovasi-inovasi baru, atau misalnya menciptakan
atau merubah, memodifikasi produk-produk yang sudah ada menjadi produk yang fresh gitu kan, yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, untuk itu kita bisa melihat bagaimana cara kita untuk melakukan marketing research ya. Dalam hal ini marketing research dapat membantu dalam menumbuhkan jiwa entrepreneurs-nya mereka-mereka, yaitu para milenial. Seperti itu. Supaya apa? Supaya program pemasarannya yang bisa disampaikan ataupun produk-produk yang bisa disampaikan kepada konsumen ini bisa tersampaikan juga terhadap konsumennya. Oke, itu saja beberapa review mengenai marketing intelligence. Semoga bermanfaat. Terima kasih.